Berdasarkan daftar Antutu per November 2021, peringkat HP tercepat untuk saat ini dimenangkan oleh beberapa vendor yang gak asing di telinga kita. Tentunya buat teman-teman yang mengikuti perkembangan HP untuk saat ini, smartphone dengan skor Antutu tertinggi menjadi smartphone yang diidam-idamkan, seperti mbak-mbak TikTok yang jago joget. Nah, tapi kebanyakan smartphone yang di urutan pertama skor Antutu itu belum atau bahkan tidak sama sekali masuk ke Indonesia. Tapi jangan sedih dulu guys, Siva di sini sudah rangkum smartphone yang memiliki skor Antutu tinggi yang masuk ke Indonesia. Langsung saja kita bahas bersama saya Siva and let's get started. Skor Antutu merupakan salah satu aplikasi benchmark yang paling banyak digunakan reviewer untuk menguji kemampuan sebuah smartphone. Untuk penilaiannya sendiri, semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin baik juga performanya. Sehingga banyak orang yang berpendapat kalau smartphone dengan skor Antutu yang tinggi sangat layak untuk dibeli. Meskipun bukan menjadi tolak ukur, namun skor Antutu sepertinya sudah menjadi aktivitas yang wajib untuk melihat seberapa besar skor yang didapatkan dari sebuah perangkat. Itu pun performa dan kualitasnya sudah bisa diajak untuk main kebut-kebutan. Namun akhir-akhir ini, smartphone dari Motorola Edge X30 menjadi perbincangan gadget entusias. Bagaimana nggak rame coba? Skor Antutunya bahkan sampai tembus di angka 1 juta poin loh. Lebih tepatnya di 1.025.563 poin. Dibuat beraktivitas gimana pun, pasti auto ngebut sat dan anti nge-lag. Spesifikasi yang dibawakannya pun juga kekinian banget. Kamera selfie-nya sudah mengusung kamera di bawah layar beresolusi 60 megapiksel. Kemudian untuk refresh rate-nya 144 Hz dan perekaman videonya bahkan bukan lagi 4K melainkan 8K bak kamera mahal. Sementara itu, untuk baterainya sendiri mengusung kapasitas baterai 5000 mAh yang mampu terisi 50% dalam waktu 13 menit aja, gengs. Smartphone Motorola Edge X30 ini juga merupakan smartphone pertama yang menggunakan chipset dari Qualcomm yakni Snapdragon 8 Gen 1. Belum banyak orang tahu kalau smartphone pertama yang menggunakan chipset tersebut bukanlah vendor Xiaomi, melainkan Motorola Edge X30 yang dirilis di Cina pada 9 Desember 2021 kemarin. Harganya pun dibanderol dengan harga yang terbilang wajar, gak sampai puluhan juta. Untuk varian terendahnya dengan 8GB per 128GB dibanderol dengan harga 3.199 yuan atau setara dengan 7,2 jutaan. Sementara untuk varian tertinggi Motorola Edge X30, kamera di bawah layar, RAM-nya 12GB per 256GB dibanderol dengan harga 3.999 yuan atau setara dengan 9 jutaan. Spesifikasi udah mantap, kapasitas baterainya juga didukung pengisian cepat 68 watt. Harganya juga nggak sampai bikin dompet nangis atau mengkis-mengkis. Tapi sangat disayangkan banget, smartphone Motorola Edge X30 ini belum resmi masuk ke Indonesia guys. Tapi jangan sedih dulu, soalnya Syifa mau kasih rekomendasi smartphone skor Antutu tinggi yang resmi masuk ke Indonesia. Bahkan ada smartphone yang skor Antutunya tembus di angka 850.000 poin. Smartphone apakah itu? Sekali kita bahas. Number 5. Memiliki skor Antutu rendah dibandingkan yang lain, Xiaomi Mi 11 berada di urutan terbawah di episode kali ini. Smartphone ini merupakan yang pertama kali menggunakan chipset berteknologi canggih Snapdragon 888. Xiaomi menjadikan Mi 11 sebagai performance leader di tahun 2021 yang memiliki dapur pacu yang kencang, layar terbaik, dan juga kamera yang berkualitas. Namun naasnya perlahan peringkatnya tuh tergeser oleh HP-HP terbaru yang jauh lebih brutal yang menjadikannya di urutan ke-11. Xiaomi Mi 11 memiliki harga yang jauh lebih terjangkau daripada kawan-kawannya nanti, yakni 9,9 jutaan pada saat perilisan. Syukur alhamdulillahnya, untuk versi yang resmi masuk ke Indonesia, Xiaomi masih menyertakan charger adapter sebesar 55 watt. Berkat kapasitas pengecasan daya tersebut, baterai 4500 mAh mampu terisi penuh hanya dalam waktu 45 menit aja. Sementara untuk dapur pacunya sendiri mampu menghasilkan skor Antutu Benchmark versi 9 di angka 700
282.167 poin. Skor tersebut didapatkan dari device Xiaomi Mi 11 varian tertinggi 12GB per 256GB. Sementara yang masuk ke Indonesia hanya Mi 11 berbekal varian 8GB per 256GB. Eits, penyimpanan tersebut sudah mampu menyimpan berjuta-juta foto kenangan kamu yang tentunya kamu jepret menggunakan resolusi kamera utama 108MP. Fitur lain yang dibawa Mi 11 antara lain in-display fingerprint dan juga speaker dari Harman Kardon. Untuk konektivitasnya tuh sudah mendukung 5G, Wi-Fi 6 dan juga NFC. Untuk spesifikasi lengkapnya dapat kamu lihat di scene berikut ini. Number 4. Smartphone skor Antutu tertinggi yang masuk ke Indonesia selanjutnya adalah Samsung S21 Ultra 5G. Dirilis pada Januari 2021 dengan harga 22 jutaan untuk varian 16GB per 512GB, smartphone ini tuh berhasil masuk ke 10 besar skor Antutu benchmark. Smartphone ini mendapatkan skor 782.652 poin. Samsung dengan percaya dirinya menyematkan spesifikasi serba unggulan, bukan chipset dan juga kamera yang menjadi terobosan baru, melainkan terdapat fitur S Pen untuk pertama kalinya di produk selain Galaxy Note series. Eits, performanya tuh juga nggak perlu diragukan lagi ya. Layarnya tuh mampu memanjakan mata pengguna soalnya menggunakan panel Dynamic AMOLED 2x dan chipsetnya menggunakan Exynos 2100. Kapasitas baterainya pun terbilang besar di 5000 mAh. Dengan kapasitas baterai yang lumayan besar itu, sebenarnya HP ini dijamin bisa bertahan seharian nonstop. Tapi amat sangat disayangkan, dari sektor pengecasannya belum mensupport daya yang besar, hanya mentok di 25 watt aja guys. Tapi tenang aja, harganya yang 22 jutaan pada saat perilisan kini mengalami penurunan harga. Untuk harga terupdate dan spesifikasi lengkapnya ada di sini berikut ini. Number 3. Selanjutnya ada Xiaomi Mi 11 Ultra. Smartphone yang berada di urutan 8 Antutu benchmark ini ditenagai chipset Snapdragon 888 yang selayaknya HP-HP flagship di dalam list kali ini. Chipset tangguh Snapdragon tersebut disandingkan dengan 12GB per 512GB. Untuk layarnya Xiaomi Mi 11 Ultra mengusung layar AMOLED buatan Samsung seluas 6,81 inch beresolusi HDR10+. Tak perlu lagi takut demam kalau menggunakan chipset familiar itu, karena Xiaomi sudah membekalinya dengan bodi keramik unibody IP68 sehingga mampu melepas panas dengan baik. Adapun sistem 3-phase cooling yang klaimnya mampu meningkatkan suhu dingin pada thermal hingga 100%. So, nantinya setiap kali chipset memanas alias demam, sistem cooling ini akan bekerja seperti bye-bye fever yang siap menyerap panas di dalamnya. HP Xiaomi Mi 11 Ultra ini merupakan HP pertama Xiaomi yang mengimplementasikan teknologi baterai silicon oxygen anode berkapasitas 5000 mAh. Fitur ini memungkinkan baterai akan lebih tahan lama dan lebih cepat terisi saat dilakukan pengecasan. Wah, cocok banget buat kaum-kaum yang mager. Smartphone ini debut dengan harga 17 juta rupiah. Xiaomi Mi 11 dibekali dengan kamera utama 50MP dan 20MP untuk kamera selfie-nya. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Number 2. Sementara HP yang terletak di tangga kedua adalah OnePlus 9 Pro yang berada pada urutan 5 pada website resmi antutu.com. HP yang pernah direview Babang Handika pada April 2021 itu masih digunakan sampai dengan sekarang loh gengs. Sebagai suksesornya, ponsel ini dibekali dengan sejumlah peningkatan dari sisi spesifikasi dan fitur, terutama sektor kameranya. OnePlus berhasil menggandeng perusahaan kamera asal Swedia yakni Hasselblad. Satu buah kameranya memiliki harga yang fantastis hingga ratusan juta rupiah. Eits, namun berkat adanya OnePlus 9 Pro, kamu hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 15 juta rupiah. Untuk harganya memang terbilang mencekik, tapi diimbangi dengan spesifikasi yang mantap jiwa banget,
yang mampu membuat jiwa ragamu meronta-ronta untuk membelinya. Ya, walaupun sedetik kemudian tuh teringat kalau uang di dompet sedang tidak ada uangnya. Miris banget. Oke, lanjut. Resolusi kamera utama belakangnya adalah 48 megapiksel, sementara kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Karena berkolaborasi dengan Hasselblad, maka HP ini memiliki mode kamera bernama Hasselblad Pro Mode. Dengan mode tersebut, pengguna bisa menciptakan foto dengan kualitas warna dan detail yang menyerupai aslinya. So, hasil foto yang kamu jepret akan terlihat jauh lebih natural, guys. Berkat perpaduan chipset Snapdragon 888 dengan dukungan internal storage 256GB dengan RAM-nya 12GB, smartphone ini mampu menghasilkan skor Antutu 792.261 poin. Hal yang menurut Siva paling menarik justru berada di sektor pengecasannya, di mana baterai 4500 mAh sudah didukung fitur 65W fast charging. So, bakal super duper ngebut banget untuk pengecasannya. Kedip sebentar sudah langsung terisi penuh. Enggak ya guys, bercanda. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Number 1. Smartphone Antutu tertinggi yang masuk ke Indonesia di tangga pertama adalah Asus ROG Phone 5s Pro yang berada pada urutan 2 pada website resmi antutu.com. Skor yang didapatkan oleh smartphone ini pada saat dites menggunakan Antutu versi 9 mampu menghasilkan skor di angka 845.326 poin. Asus ROG Phone 5s Pro ini sudah resmi masuk ke Indonesia pada Desember 2021. Iya, masih hangat-hangatnya banget menginjakan kaki di bumi bagian Indonesia. HP ini memiliki ukuran layar 6,78 inch dengan panel AMOLED dan refresh rate mencapai 144Hz. Dipadukan dengan chipset Snapdragon 888 Plus dengan memori penyimpanannya sebesar 512GB. RAM-nya 18GB membuat kinerja keseluruhan terbaik dan dapat memberikan pengalaman bermain game yang super duper mulus. Jadi untuk bermain game mobile seperti PUBG, Mobile Legends, Genshin Impact, atau game cacing seperti Slither.io, kalian gak perlu khawatir lagi ya guys. Ya, namanya juga HP gaming, jadi wajar aja ya kalau settingan grafiknya auto rata kanan. Untuk menghindari panas dan demam saat digenjot game berat, Asus mengatasinya dengan sistem pendingin game Cool 5. Thermal pendinginnya akan diletakkan di setiap sisi CPU dan juga sisi baterai. Ada juga fitur Aero Active Cooler 5 yang gunanya untuk memasukkan dan mengeluarkan udara dalam jumlah besar ke bagian tengah perangkat. Perusahaan Asus mengklaim mampu menekan panas hingga 10 derajat Celcius saat digunakan. Dibanderol dengan harga 19 jutaan untuk varian 512GB, RAM-nya 18GB. Kamu juga akan mendapatkan kapasitas baterai besar 6000 mAh. Kali ini fast chargingnya juga nggak kaleng-kaleng, support banget, 65 watt. Iya, terisi penuhnya hanya dalam waktu 45 menit aja, gengs. Walaupun harganya bikin mengkis-mengkis, berdoa aja ya semoga di tahun depan harganya bisa turun drastis. Amin gak nih? Komen di kolom komentar ya. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di sini berikut ini. Oke, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Kalian langsung beli smartphone yang mana nih? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Leka ID. Akhir kata saya Syifa pamit, and see you on the next video. Bye semua.